Selamat pagi dan salam Bapak Ibu dan saudara adik-adik anak-anakku yang diberkati Tuhan. Yang terus saat ini kita akan melakukan kembali karya-karya nyata kita di tengah kehidupan baru pemberian Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Gunawan akan menyapa Bapak Ibu dan saudara melalui program Renda Renungan Daring di media 30 April tahun 2020. Dan sebelum kita akan mengawali seluruh rangkaian kegiatan dan aktivitas keseharian kita, sekali lagi saya selalu mengajak kita untuk memastikan bahwa kita dalam kondisi yang terus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah untuk melakukan tugas-tugas kita. Bahkan kita pun juga terus waspada dengan tetap menjaga jarak, baik di dalam social distancing maupun physical distancing. Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, saya akan mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh dengan kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas hari baru pemberian Tuhan saat ini. Kami boleh memulai seluruh rangkaian dari rencana-rencana yang telah kami susun di sehari ini, setelah kami boleh melewati istirahat kami semalam dalam kondisi yang baik. Kami percaya istirahat kami semalam memberikan kami energi baru untuk dapat memperkuat kami dan mengembalikan stamina kami, sehingga dengan stamina yang baik pula kami dapat melawan pandemi virus corona yang saat ini sedang mewabah di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan saat ini tentunya akan menjadi dasar di dalam kami melakukan semua tugas-tugas kami. Tambahkan hikmat di dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan ini dengan penuh setia, dan kami sambut sabda-Mu dengan ungkapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini akan bersama-sama kita dengarkan dari Keluaran 9 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Cukup panjang di sana, oleh karena itu Bapak Ibu dipersilahkan untuk membaca di rumah masing-masing. Bagaimana bacaan ini yang kita layankan secara utuh, tetapi saya akan mengambilkan ayat yang ke-34-nya. Keluaran 9 ayat 13 sampai dengan 35. Di ayat yang ke-34 beginilah sabda Tuhan. Tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa hujan es dan gurun telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, teman saya kemarin menelepon saya dan berkelakar di dalam percakapannya. Pak Pendeta, kapan saat yang tepat untuk melihat kebangkitan iman seseorang? Saya kebingungan dan lalu kemudian saya bertanya kepadanya, "Nah, kapan itu?" Lalu ia menjawab, "Kebangkitan iman itu bagi seseorang akan terlihat itu ya sekarang," katanya. "Loh, kok bisa?" "Iya, karena saat ini manusia sedang menghadapi wabah virus corona. Sehingga ia banyak terus untuk berdoa, banyak waktu untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan melewatkan manusia dari wabah virus corona ini." Saudara-saudara, saya merenungkan apa yang ia percakapkan, dan ternyata ketika saudara dan saya mengkaitkan dengan praktek kehidupan sehari-hari, begitulah sebenarnya kita. Ada orang yang imannya itu sangat tergantung pada keadaan. Saat keadaan sulit, ia percaya dan dekat kepada Tuhan. Ia kembali terus mengingat kepada Tuhan dengan penyesalannya, dengan pengakuan akan keterbatasannya.
Saat keadaan aman dan nyaman, ia merasa tidak butuh Tuhan lagi. Ia mudah sekali melupakan Tuhan. Ia malas ke gereja, tidak lagi membaca Alkitab, dan jarang sekali berdoa. Ketika ia tergoda oleh rupa-rupa kejahatan, ia kehilangan hikmat Tuhan. Ia mudah diombang-ambingkan oleh berbagai iming-iming kehidupan, yang tentunya kehidupan itu justru akan menjerumuskan ia jatuh di dalam pencobaan. Namun ketika ia jatuh, ia pun mudah menyesalinya. Ia kembali ingat kepada Tuhan dan kembali mohon ampun kepada Tuhan atas segala pencobaan yang ia lakukan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkali-kali Fir'aun di dalam bacaan kita itu berkeras hati melawan Tuhan. Walaupun Tuhan memberikan tulah-tulah atau hukuman kepada Fir'aun dan rakyat Mesir, tetap saja Fir'aun itu berkeras hati, saudara, dan tidak membiarkan orang Israel itu keluar dari Mesir. Dan bacaan Alkitab hari ini tentang tulah ketujuh, yaitu hujan es. Fir'aun sempat menyesal karena tulah itu. Ia mengakui dosanya. Ia meminta agar Musa dan Harun berdoa supaya guru dan hujan es itu berhenti. Dan ia akan membiarkan umat Israel keluar dari Mesir. Saudara bisa membaca di ayat 27 dan 28. Lalu berdoalah Musa kepada Tuhan. Dan tulah itu pun berhenti, saudara. Namun setelah tulah itu berhenti, Fir'aun rupanya berbuat dosa lagi dan mengeraskan hatinya dan tidak memperkenankan umat Israel itu keluar dari Mesir. Sikap Fir'aun ini sungguh tidak patut untuk ditiru. Sebuah bentuk iman yang sangat tidak konsisten. Iman yang suam-suam kuku, kadang-kadang hangat dan kadang-kadang dingin. Kadang-kadang hangat dan kadang-kadang bahkan hilang sekalipun rasa yang ia miliki. Nah, jadi tentunya percaya kita kepada Tuhan itu tidak boleh bergantung pada keadaan atau kondisi tertentu. Sulit atau terjepit, kita datang, mendekat, dan menjerit kepada Tuhan. Rajin ke gereja, membaca Alkitab, dan terus berdoa. Namun saat aman dan nyaman, kita merasa tidak butuh Tuhan lagi. Kita malas ke gereja, tidak membaca Alkitab, dan jarang berdoa. Padahal saudara, iman kita seharusnya itu terarah dan bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada keadaan yang sedang kita hadapi. Nah, tentunya di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini pun juga menjadi contoh bagi kita semua. Apakah di tengah wabah saat ini kita begitu tekun di dalam doa? Kita betul-betul setia memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Namun ketika wabah ini nanti berakhir, apakah iman kita juga akan terus setia kepada Tuhan? Jika sebelum wabah virus corona ini, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah ingat Tuhan. Tetapi setelah kita menghadapi musibah seperti ini, kita datang kepadanya dan mohon berkat-Nya. Itu artinya bahwa iman kita itu tergantung kepada keadaan. Nah, tentunya melalui bacaan kita saat ini, melalui firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini, mengingatkan kepada kita bahwa iman kita bukan bergantung kepada persoalan keadaan yang kita hadapi, melainkan bergantung kepada Allah, baik di dalam suka maupun duka, di dalam sedih maupun suka, di dalam kegagalan maupun keberhasilan. Di dalam semua keadaan, iman kita harus tetap setia, bergantung kepada Tuhan,
mengandalkan hikmat Tuhan, supaya kita tidak mudah terjatuh di dalam pencobaan-pencobaan kehidupan dan rupa-rupa kejahatan di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita tetap terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah segala keadaan. Selamat berkarya, Tuhan selalu memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kembali sabda-Mu pagi hari ini mengingatkan kami agar iman kami tidak tergantung kepada keadaan, melainkan di dalam situasi dan kondisi apapun, kiranya kami tetap beriman dan setia kepada Tuhan. Kami serahkan karya-karya kami hari ini, seluruh rangkaian rencana kami kepadamu. Kami mohon Tuhan berkati kesehatan kami. Tuhan berkati apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab keseharian kami. Dan kiranya Tuhan Sang Sumber pertolongan terus menuntun kami, sehingga kami dapat melewati apa yang menjadi rangkaian tanggung jawab kami ini dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.